Oke, kali ini kita akan melakukan simulasi timer pada software PLC Omron yaitu CX Programmer. Nah, pertama kita buat dokumen baru dulu. Nah, ini kita kasih nama apa ya? Terserah ini namanya. Saya kasih nama saja timer atau coba timer. Nah, untuk device type-nya sebenarnya ini menyesuaikan dengan PLC yang kita gunakan ya. Nah, kalau cuman simulasi biasanya yang dipakai adalah JP1E atau JP2E juga bisa. Nah, oke, tinggal diklik oke saja. Oh, namanya nggak boleh dua kata. Oke, kita kasih underscore. Oke, ini adalah tampilan dari JX Programmer. Kemudian kita mau nyoba apa ya, nyoba simulasi timer. Nah, pertama kita buat kontak NO dulu untuk mengaktifkan si timer itu. Nah, untuk alamatnya standar saja 0.00. Kita kasih nama PP1. Nah, gitu. Jadi untuk mengaktifkan timer itu kita tekan PP1 gitu. Nah, kemudian di bagian outputnya kita kasih timer. Nah, untuk timer itu ngambilnya dari sini ya, dari PLC instruction. Kita ambil dari sini, kita klik. Nah, untuk penulisan timer itu dimulai dari tim itu. Nah, terus alamatnya di mana? Nah, alamat timer itu dimulai dari 0. Nah, bisa juga 1 atau 2 gitu. Nah, kita mulai dari 0, terus spasi durasi waktu timer kita. Kita tulis dengan cara pagar. Nah, kita tulis kalau misal kita ingin timer itu berjalan 5 detik, berarti kita tulis 50 gitu. Kalau ingin 10 detik, berarti kita tulis 100 gitu. Nah, tadi berapa? 5 detik, berarti 50. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih nama timer. Timer berapa? Timer 0 misalnya. Ini timer sudah selesai dibuat. Nah, ini alamat 000, kemudian 5 detik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita simulasikan, nah ini coba kita tekan. Nah, kalau ini kita kasih arus listrik, maka timer akan berjalan. Nah, dia menghitung mundur. Nah, kalau sudah 0, nah ini timernya aktif. Nah, apa yang kita lakukan setelah timer aktif, itu kita gambar di rang selanjutnya, kita pakai kontak NO lagi. Nah, kontak NO ini kita alamatkan dengan alamat timer ini. Nah, berarti tadi T 0. Coba. Nah, gitu ya. Berarti kalau timer 0, alamatnya T0, kemudian namanya adalah timer 0. Seperti itu. Kemudian outputnya apa? Outputnya misal kita menyalakan sebuah lampu. Nah, untuk output kita ngambilnya dari sini. New coil. Nah, alamat untuk outputnya adalah 100.00. Nah, misal ini adalah lampu 1. Nah, kalau kita lihat, berarti logikanya seperti ini. Ketika PP1 ditekan, itu timer akan aktif. Nah, waktu akan menghitung mundur. Nah, ketika sudah mencapai set point yang ditentukan, tadi adalah 5 detik. Nah, setelah 5 detik, si timer ini akan aktif. Nah, berarti kontak yang beralamatkan T0 ini akan aktif juga. Nah, karena ini aktif, maka lampu ini juga akan aktif. Nah, oke, kita coba simulasi. Oke, kita nyalakan timernya. Ini berjalan sampai 5 detik. Nah, setelah 5 detik, kontak NO ini aktif. Kemudian lampu juga ini akan aktif. Nah, ini yang kita sebut sebagai timer on delay. Jadi on-nya itu terdelay 5 detik. Nah, bagaimana kalau timer off delay ya? Berarti ini kita tinggal ganti saja kontak NO ini dengan kontak NC. Nah, langsung saja kita invert tadi ya. Nah, berarti kalau seperti ini, ketika kita nyalakan, nah ketika kita nyalakan, lampu otomatis langsung akan nyala. Kemudian kalau kita tekan tombol, nah timer ini akan menghitung mundur.
Nah, setelah timer tercapai set point-nya, maka ini akan kontaknya akan terbuka sehingga lampu akan mati. Nah, ini yang disebut sebagai time of delay. Nah, jadi off-nya terdelay 5 detik seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu saja untuk penjelasan timer pada penjelasan singkat timer pada software CX Programmer. Sebenarnya kalau mau dieksplor sendiri itu masih banyak penerapan dari timer ini. Oke, kurang lebih seperti itu.